Jadi yang namanya rezeki, relasi, kesempatan tidak ada hubungannya dengan di mana kita tinggal. Asalkan teman-teman juga berani membangun kepercayaan diri dan melakukan yang namanya. Jadi jangan kalau orang itu ini palu gada, apa yang lu mau gua ada gitu kan. Jangan dong, karena udah semakin banyak, ini udah pasar nih. Warna batiknya yang cerah, motifnya yang bagus, kekayaan rotan, hiasan-hiasan yang ada di belakang, itu mungkin di kota lain orang tidak terlalu peduli. Menikmati kesendirian, kalau anak muda tuh bilangnya adalah healing gitu ya. Healing itu ya kayak gini, namanya healing itu ya ke Malinau Cocok gitu. banget ya. Cocok banget. Healing benar-benar Malinau. membersihkan jiwa dan ragaku. Saya agak-agak sedih nih karena melihat persiapannya Iro 2023 sekeren itu dan saya tidak bisa melihat, hanya melihat persiapannya saja. Nanti saya akan membuka akun media sosialnya Pijar Malinau untuk melihat seperti apa nanti keseruannya. Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada, itu Pro Rakyat. Halo Sobat Pijar, kembali lagi bersama saya Ranti Darius dalam program kesayangan kita, Malinau Punya Cerita. Nah, Sahabat Pijar, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Jauh-jauh dari Solo, terbang ke Malinau. Mau tau nggak siapa? Ini dia, Kak Sarah Neiriza. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Sehat. Luar biasa. Gimana nih Kak, jauh-jauh datang dari Solo, gimana perjalanan? Ini pertama kali nggak Kak? Pertama kali datang ke Kalimantan Utara, pertama kali ke Malinau. Jadi surprise banget gitu ya. Bisa diundang dan diberikan kepercayaan oleh Ibu Ketua Penggerak, Tim Penggerak PKK Kabupaten Malinau, Ibu Melenti. Jadi ini pengalaman yang bisa dibilang salah satu terbaik lah di tahun 2023 ya. Apalagi bersama dengan keluarga juga. Oke, nah perjalanan kakak dari Solo, aku panggil kakak aja ya? Boleh, boleh, karena boleh. masih sangat muda guys. Jadi Kak Nei, aku panggil Kak Nei, oke? Boleh Nih Kak? boleh, Sarah boleh. Kak Nei deh, Oh, biar kayak agak lebih modern banget gak sih Kak? Boleh bebas. Gimana nih perjalanan kakak dari Solo sampai ke Malinau? Ada nggak sih kayak keunikan tersendiri? Belum pernah nih aku perjalanan seperti ini gitu. Karena kalau dilihat dari ini ya, rutenya kan lumayan jauh ya. Jadi saya harus naik kereta dulu dari Solo ke Surabaya, habis itu Surabaya ke Balikpapan naik pesawat, kemudian dari Balikpapan ke Malinau naik pesawat juga. Tapi pesawatnya kan kecil tuh, ya kan. Dan di situ jadi pengalaman pertama juga naik pesawat kecil. Lalu kemudian melihat bandara Malinau yang sederhana tapi kayak apa ya, berasanya kayak dekat gitu. Kalau misalnya kayak di kota yang lain tuh jarak antara bandara sama tengah kota itu kan jauh. Kita harus mungkin perjalanan 1 jam, perjalanan jauh. Tapi ini dari bandara menuju ke Hotel Grace tempat saya tinggal itu ternyata dekat sekali. Jadi menyenangkan. Kemudian juga yang saya cukup kaget, suasananya nyaman dan sepi. Jadi jam 7 malam itu udah nggak ada hiruk pikuk di jalanan. Jadi untuk beristirahat, kemudian untuk menikmati kesendirian. Kalau anak muda tuh bilangnya adalah healing gitu ya. Healing itu ya kayak gini, namanya healing itu ya ke Malinau. Cocok gitu. banget ya. Cocok banget. Healing benar-benar ke membersihkan Malinau. jiwa dan ragaku. Dari hiruk-pikuk Dari hiruk pikuk kebisingan kota gitu kan ya, dari polusi udara. Nah itu ke Malinau. Nah, berapa lama nih kakak udah di Malinau? Sampai di sini tanggal 30 September, insya Allah besok sudah harus kembali lagi. Ya, saya agak-agak sedih nih karena melihat persiapannya Iro 2023 sekeren
sekeren itu dan saya tidak bisa melihat, hanya melihat persiapannya saja. Nanti saya akan membuka akun media sosialnya Pijar Malinau untuk melihat seperti apa nanti keseruannya. Bener banget. Nah, selama di Malinau beberapa hari ini, kakak udah kemana aja nih? Ada nggak kuliner yang unik banget dan sampai aku ini nggak pernah aku temuin sana? Saya sebenarnya sangat berterima kasih terlebih dahulu begitu ya untuk Ibu Bupati, kemudian yang sudah memberikan Ibu Septi dan juga ada Ibu Santi sebagai tour guide kami begitu. Saya sempat ke beberapa lokasi kemarin melihat beberapa perajin batik Malinau seperti yang sekarang saya pakai. Saya totally in love karena biasanya batik yang saya pakai itu warnanya cenderung hitam, kemudian coklat begitu ya. Ternyata kalau batiknya Malinau itu kan warnanya full color. Iya. Jadi kelihatan awet muda, ya kan? Anak-anak muda milenial Gen Z pakai batiknya Malinau tuh ngerasa bangga karena ini warnanya gue banget. Iya benar. Kemudian juga datang ke pengrajin rotan yang merupakan juga UMKM yang dibina oleh PKK Kabupaten Malinau. Kemudian kami menikmati sebuah kafe yang ada di tepi Sungai Malinau. Oh iya. Ya. Di situ pertama kalinya melihat sungai yang begitu besar. Sangat menyenangkan karena Sungai Bengawan Solo kami hanya melihat biasanya kalau lewat aja, tapi di situ bisa duduk beberapa jam melihat matahari terbenam. Anak saya aja ngerasa suka banget dan betah. Itu salah satu momen terbaik kalau menurut saya, menikmati pisang goreng yang dicocol dengan sambal kacang. Itu bukanlah kebiasaan kami di kota Solo. Kemudian roti bakarnya enak, teh tariknya enak, dan yang mengagetkan saya sempat makan di beberapa kafe di sekitar hotel gitu ya, ada kafe KL, ada Unhouse. Porsi makannya luar biasa. Jadi kalau beli satu porsi itu bisa untuk 2 orang. Itu sesuatu hal yang menurut saya cukup mengagetkan dengan harga yang sama lah ya, sama seperti di Solo, tapi porsinya itu gede banget. Itu satu hal yang menarik sih, mungkin buat orang lain biasa aja ya, tapi buat kami cukup mengagetkan. Dan akhirnya oke, sekarang kalau kita makan pesannya dikit aja ya biar nggak kekenyangan kayak gitu. Itu menarik. Jadi mulai dari suasananya yang cukup sepi, kemudian santai, porsi makannya yang besar, kemudian melihat perajin batik, tas rotan, melihat ibu-ibu PKK yang menggunakan baju batik dan menenteng tas rotan, itu menurut saya membawa semangat beda ya dari sini ya. Kesederhanaan, terus kekerabatan, mencintai karya lokal, itu saya ngerasa dapat banget. Makanya saya pakai dari pagi dan belum mandi dengan bangga ya menggunakan batik Malinau. Oke, nah ngomong-ngomong nih, tadi udah sempat disinggung, berarti Kak nih datang ke Malinau ini dalam rangka apa sih? Baik, jadi sebenarnya saya diundang untuk menjadi pembicara pada seminar public speaking. Seminar public speaking ini dihadiri oleh tim penggerak gitu ya, tim penggerak PKK Kabupaten Malinau, dihadiri oleh para kader-kader PKK dari 15 kecamatan ya, dan juga dari beberapa ratus desa begitu. Jadi kami tadi dikumpulkan untuk berlatih bersama bagaimana berbicara di depan umum dengan teknik yang benar. Jadi jauh-jauh datang dari Solo itu supaya bisa memberikan semangat untuk ibu-ibu kader-kader PKK bagaimana lebih percaya diri berbicara di hadapan banyak orang begitu. Oke, luar biasa banget nih. Nah, berarti Kak Nei udah beberapa hari ini sudah bersama-sama dengan Ibu Melainti UMP. Nah, menurut Kakak nih gimana nih melihat sosok dari Ketua PKK Kabupaten Malinau, Ibu Melainti? Baik. Saya sangat salut dengan semangat yang pertama tadi mungkin sudah sempat saya singgung ya, bagaimana menghargai karya lokal. Jadi selama ini mungkin dalam mindset saya adalah bagaimana kalau misalnya kita datang ke sebuah acara, bertemu dengan orang banyak, itu menggunakan istilahnya ya, baju yang kelihatan mewah, kemudian tas-tas mahal, merek dari luar negeri.
saya jadi merasa malu sendiri kalau selama ini punya mindset seperti itu begitu. Karena ketika berjumpa dengan beliau dan juga dengan pengurus begitu ya, dengan kader-kader, semangat untuk bisa memberdayakan UMKM, kerajinan lokal itu sangat terpancar di diri Ibu Melenty. Jadi dari keanggunannya, terus kemudian aksesoris yang dipakai, tas yang dibawa, itu menurut saya berhasil mengubah kepribadian orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan saya yang mungkin baru mengenal 1-2 hari saja, saya dengan bangga ketika diberikan sebuah tas rotan oleh beliau, langsung saya pakai. Oh, kayak gini ya rasanya, begitu menghargai karya masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi menurut saya Ibu Melenty itu sosok suri tauladan ya, suri tauladan yang baik. Jadi memberikan contoh yang baik, menginspirasi, bukan melalui lisan, tapi langsung melalui perbuatan. Kalau kebanyakan orang kan, ya kamu harus begini, cintai produk-produk dalam negeri. Kita mungkin sering banget ya dengar jargon-jargon seperti itu. Tapi beliau bisa langsung menunjukkan itu secara visual melalui perbuatan. Nah itu yang mungkin semangatnya tertular kerasa ke saya gitu. Jadi terharu loh Mbak Ranti. Senang sekali begitu ya. Akhirnya sekarang, oh iya saya kayaknya memang harus ada semangat nih menggunakan produk-produk lokal, menghargai bahwa kekayaan kita itu sangat beraneka ragam. Mulai dari batik dengan coraknya yang cantik, oh ini harus saya pakai lebih sering ini daripada menggunakan mungkin baju-baju polos yang sama ini. Kalau misalnya Mbak Ranti lihat di sosial media saya tuh, saya termasuk orang suka pakai baju polos, blazer polos. Oh ternyata bagus juga loh kalau pakai batik dengan corak seperti ini gitu. Belajar banyak dari beliau, tentu saja. Semangatnya tadi ya waktu di atas panggung, kemudian yel-yelnya, suaranya lantang, itu energi positifnya menular. Oke. Saya rasa seperti itu. Luar biasa banget ya. Nah Kak, kan kita udah lihat nih, bener gak sih Kak nih udah berkecimpung di dunia industri kreatif selama 16 tahun ya? Jadi sebenarnya kita kalau boleh flashback nih, saya ajak Mbak Ranti flashback, itu saya mulai pertama kali di industri broadcasting radio. Jadi saya mulai bekerja sebagai penyiar radio itu di tahun 2007, waktu itu masih SMA kelas 2. Nah, menjadi seorang penyiar radio itu nggak boleh hanya jadi penyiar aja. Tapi biasanya kita akan didorong untuk bisa melakukan banyak hal, mulai dari menulis naskah, rekaman voice over, menjadi MC, kemudian menjadi event organizer, kemudian produser program. Jadi dari profesi penyiar radio itu akhirnya kesempatannya banyak terbuka. Dan saya bersyukurnya begitu ya, saya mengenal profesi itu dari usia cukup muda. Usia 16 tahun, saya mencari pekerjaan apa ya yang bisa menambah uang saku saya pada waktu itu, yang bisa membantu saya untuk menambah pendapatan, nggak merepotkan orang tua, sekaligus menyalurkan hobi berbicara. Ketemulah profesi penyiar radio. Ternyata dari jalan penyiar radio itu terbuka kesempatan-kesempatan yang lain nih Mbak Ranti. Mulai jadi asisten dosen, jadi dosen praktisi, kemudian membangun event organizer sendiri, sampai akhirnya membangun Speaking ID, lembaga pelatihan komunikasi dan public speaking. Jadi kalau dibilang asal mulanya dari mana? Asal mulanya dari bekerja di industri broadcasting radio seperti itu di usia 16 tahun. Kak ini kan udah 16 tahun berkecimpung di industri kreatif. Apa sih, ada nggak sih Kak tips yang bisa Kak bagikan ke kita, atau rahasia mungkin yang bisa Kak bagikan ke kita yang buat Kakak bisa bertahan selama 16 tahun? 16 tahun itu kalau seorang anak itu udah SMA kali ya? Ya, betul. Itu waktu yang lama banget. Nah, gimana Kakak bisa bertahan dan terus grow up sampai sekarang? Baik, sebenarnya saya harus berterima kasih kepada ibu saya terlebih dahulu yang pertama. Jadi ibu saya itu memang suka tampil juga, suka menjadi pembaca Al-Quran gitu ya, qori, kemudian suka menyanyi, qosidah. Mau tidak mau darah beliau mengalir ke diri saya. Maka dari itu kemudian saya sering sekali mendapatkan kesempatan untuk tampil juga dari usia taman kanak-kanak, tampil nyanyi, tampil nari, tampil pidato dan lain sebagainya. Maka kemudian
dari situ ketahuan, oh saya ternyata passionate di bidang ini. Jadi pentingnya kenapa orang tua itu harus mengenalkan berbagai keterampilan sejak dini, pada akhirnya anak-anaknya itu jadi kenal apa yang dia suka, apa yang dia kuasai, skill yang mumpuni itu sejak dini, sejak awal. Jadi nggak nunggu lulus kuliah. Saya beruntung di situ. Jadi saya sudah mengetahui, oh ternyata Sarane Riza itu salah satu skill yang memang disukai dan dikuasai adalah public speaking. Dari sanalah kemudian saya mulai mengembangkan, mulai senang siaran radio, senang membaca buku, senang pidato. Saya kembangkan di situ dengan berbagai kesempatan yang ada. Maka tips dari saya adalah teman-teman sedini mungkin menemukan bidang apa yang teman-teman sukai, supaya ketika kita menjalani hal yang disukai itu kita lebih menguasai. Jadi misal Karanti sukanya apa nih? Kayak sekarang gitu ya, suka jadi host gitu ya. Semakin itu digali jam terbangnya semakin tinggi, itu nanti kita akan makin menguasai. Jadi kuncinya pertama adalah menemukan hal yang disukai terlebih dahulu, konsisten di sana, jangan malu untuk mencoba hal-hal baru gitu ya, sampai menemukan connecting dot-nya yang tepat. Jadi dari tadi siaran, suka nari, suka nyanyi, suka pidato, suka ngajar, akhirnya ketemulah satu jalan yang sama. Jadi penting teman-teman, saya sering juga menanyakan ke mahasiswa saya, apa sih bidang yang kamu kuasai, apa yang kamu sukai? Nggak tahu Bu, saya nggak tahu Bu. Itu kesalahannya. Jadi harus sekarang juga sedini mungkin temukan hal yang disukai, diasah supaya makin menguasai. Begitu saya rasa Mbak. Oke, nah kita juga tahu nih kalau Kak Nei telah menyabet gelar atau penghargaan sebagai penyiar radio terbaik se-Jawa Tengah pada tahun 2018. Nah, dalam perjalanan panjang Kak Nei kan, apa ada pengalaman khusus nggak sih yang buat kayak Kakak merasa yakin kalau pentingnya keterampilan komunikasi dalam mencapai kesuksesan? Baik. Ada nggak sih pengalaman khusus ke arah sana? Kalau mungkin teman-teman melihat postur tubuh saya itu kan sebenarnya nggak terlalu tinggi ya Mbak. Saya tuh pendek lah. Untuk rata-rata orang Indonesia itu kan tingginya 159 cm untuk perempuan. Sedangkan saya cuma 150 cm. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena kalau saya lihat figur ibu saya juga pendek. Tapi kalau ayah saya tinggi, jadi mungkin keturunan genetis. Dan berdasarkan cerita beliau, waktu saya kecil saya tuh nggak doyan makan. Jadi susah banget makan. Artinya mungkin asupan nutrisi yang masuk ke saya juga terbatas. Kalsium, vitamin D, dan lain sebagainya terbatas. Jadi jadilah saya sosok perempuan yang bertubuh mungil, begitu. Ini adalah salah satu bisa dibilang kelemahan. Tetapi kita kan nggak bisa ya menangisi gitu kan. Aduh, kenapa sih kok aku dilahirkan dari ibu yang pendek? Nggak mungkin kita bisa mengatakan seperti itu. Udah bersyukur banget kita terlahir. Maka dengan kelemahan ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menemukan satu hal yang menjadi kelebihan kita. Maka kemudian apa nih yang bisa saya improve dari kelemahan yang saya miliki? Oh, ternyata saya punya kelebihan di kemampuan berkomunikasi. Maka saya latih lagi di situ bagaimana berbicara dengan rapi dan terstruktur, bagaimana menghasilkan suara yang baik dan enak didengar, bagaimana lebih percaya diri di hadapan banyak orang, baik dari berbagai lintas jabatan, agama, pendidikan, lebih percaya diri tanpa harus menangisi insecure dengan tubuh mungil ini, begitu. Walaupun tetap ya ada situasi-situasi yang menurut saya kurang menyenangkan. Misal, kalau orang lain kalau tampil pakai sepatu flat aja udah bagus, saya harus pakai sepatu hak tinggi dan itu mungkin sakit banget di kaki. Lalu kemudian seringkali usia saya kan juga nggak muda-muda amat gitu ya, udah kepala 3 sekian. Dengan tubuh mungil kadang-kadang masih dikira usianya 20-an. Salah satu kelebihan nggak sih? Salah satu kelebihan, salah satu hal yang menantang. Jadi kalau misalnya saya bekerja sebagai trainer, kemudian audiens saya memang relatif usianya dewasa, tua gitu ya, yang para senior-senior begitu kan. Kalau kita kelihatan anak kecil, kadangkala postur kita itu dikira
sebanding dengan pengalaman. Jadi, wow, posturnya kecil, pengalamannya sedikit. Nah, itu kan kurang menguntungkan kita sebagai trainer begitu. Maka nggak masalah, bisa disiasati ya. Pakai kacamata yang agak sedikit tebal, pakai blazer, pakai rok, sepatunya hak tinggi, itu bisa sedikit menutupi kekurangan yang kita miliki. Jadi teman-teman, kenapa berkomunikasi itu kemudian jadi satu hal yang penting? Karena ternyata dengan kemampuan komunikasi lisan, salah satunya, lisan, tulisan itu bisa menutupi kekurangan kita yang lainnya. Saya rasa seperti itu. Jadi ternyata yang namanya speaking itu bisa menggerakkan hal lain. Jadi setiap orang punya kelemahan, tapi dengan kemampuan berbicara itu bisa menutupi, atau paling nggak yang kelihatan adalah yang bagus-bagusnya deh. Yang buruk-buruknya bisa sedikit ketutupan gitu. Oke. Nah, ini kan pendiri ya, pendiri speaking.id. Nah, hal apa sih Kak yang mendorong Kakak sampai mendirikan lembaga ini? Ini kan lembaga yang bergerak di dalam pelatihan ya, Iya, betul. pelatihan keterampilan komunikasi. Iya. Apa hal yang mendorong Kakak sampai mendirikan speaking.id ini? Baik. Speaking ID itu di bawah perusahaan PT Speaking ID Semua Bisa Bicara. Jadi untuk legalnya adalah PT Speaking ID Semua Bisa Bicara, lembaga pelatihan komunikasi dan public speaking. Kenapa ada Speaking ID ini? Yang pertama adalah banyaknya rekan-rekan yang memang menginginkan untuk belajar bersama saya. Jadi waktu sebelum ada Speaking ID ini saya melayani Mbak untuk kelas-kelas privat gitu ya di kantor. Kebetulan saya ada rumah dan ada kantor, ada studio. Saya melayani kelas-kelas privat begitu. Dan kelas privatnya ini sangat bervariasi sekali, mulai dari anak-anak usia 6 tahun sampai ibu-ibu 60 tahun tuh ada yang datang untuk kelas privat. Lalu kemudian semakin banyak permintaan, tentu wah ini akan semakin bagus kalau kita membuat Speaking ID ini menjadi lebih terstruktur, dari kurikulumnya, dari legal usahanya, dari teknis pembelajarannya. Maka kemudian kami membuat Speaking ID ini dengan beberapa kelas. Ada kelas online, ada kelas offline, ada seminar, in-house training, workshop, dan lain sebagainya. Jadi kenapa membuat Speaking ID? Salah satunya adalah supaya kami di Speaking ID ini bisa membantu lebih banyak orang. Karena kalau kelas privat, ya paling berapa sih Mbak? 1-2 orang gitu ya yang bisa kami bantu. Tapi dengan adanya Speaking ID ini harapannya bisa lebih banyak orang, termasuk bisa hadir di kota-kota bahkan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia seperti saat ini. Itu kalau tidak ada Speaking ID saya rasa tidak mungkin terjadi begitu ya. Jadi niatan di awal adalah bagaimana kita bisa ketemu dan belajar dengan banyak orang. Oke, nah dalam pandangan kakak nih, kan kak nih udah berapa hari di Malinau, apa yang buat Kabupaten Malinau menurut kakak unik, dan dengan keunikan itu kakak bisa lihat ini nggak sih peluang untuk generasi muda, untuk anak-anak muda, apalagi kalau di Malinau ini sudah mulai banyak nih konten kreatif yang mulai muncul, dan apa yang kakak menurut pandangan kakak sebagai modal anak muda berkecimpung di dunia industri kreatif dari memanfaatkan banyak hal yang di sekitar di Malinau. Di Malinau ini. Malinau ini kalau saya lihat kan salah satu potensinya adalah potensi alam ya. Sumber daya alamnya. Jadi sungainya yang besar, udaranya yang sejuk, kemudian juga ada beberapa wilayah yang memang masih terlihat hutan-hutan hijaunya, itu nggak dimiliki sama daerah lain. Bagaimana kemudian anak-anak muda, anak-anak bukan lagi milenial ya, generasi Z ini mulai sadar bahwa ini adalah kekayaan yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari sekarang coba kalau kita bikin konten-konten, lebih dong diekspos nih daerah-daerah wisatanya yang ada di Malinau ini, biar pada iri. Ternyata bikin konten di samping Sungai Malinau tuh bagus banget gitu. Bukan cuma ada misalnya di kafe gitu ya. Walaupun di samping kemarin di samping Sungai Malinau juga ada kafe, tapi dengan pemandangan sungainya itu, oh ini bagus loh, ini nggak ada gitu kan atau jarang di kota-kota lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang saya lihat semakin maju teknologi, semakin orang ingin kembali ke kesederhanaan dan pengen kembali ke alam.
dengan kekayaan seperti batik, rotan ini, bagaimana ini dijadikan gerakan yang memang bisa dilahirkan oleh anak-anak muda begitu, yang memakai batik dan juga tas rotan itu kayaknya bukan cuma ibu-ibu pejabat atau ibu-ibu PKK saja. Bagaimana kalau anak-anak mudanya juga? Karena 2 hari di Malinau aja saya sudah terpengaruh gitu ya, atau bahasa gampangnya saya tercuci otak saya gitu. Bagaimana kemudian anak-anak mudanya Malinau ini berbangga dan menunjukkan, loh ini loh tas rotanku, oh ini loh batikku, dalam setiap kesempatan, dalam setiap membuat konten. Pada akhirnya kan kami jadi ini ya, orang-orang yang belum pernah melihat jadi jatuh cinta juga. Menurut saya dengan teman-teman muda memanfaatkan media sosial, coba diambil spot-spot, tempat-tempat yang memang itu Malinau punya. Itu satu. Ketika membuat konten, jangan hilangkan identitas dari Malinaunya, karena warna batiknya yang cerah, motifnya yang bagus, kekayaan rotan, hiasan-hiasan yang ada di belakang, itu mungkin di kota lain orang tidak terlalu peduli. Jadi coba remaja-remaja Malinau, anak-anak muda Malinau, bangkitkan semangat ini, begitu. Mungkin udah nggak tren lagi gitu ya pakai tas-tas yang mahal keluaran luar negeri, tapi dengan tas-tas dari rotan, kemudian dengan gaya-gayanya yang simple, sederhana, itu bisa bikin kita kelihatan kece. Gitu. Nah, Kak, sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang public speaking nih, apa saran utama dari Kakak untuk seseorang atau generasi muda Malinau yang saat ini baru mulai perjalanan mereka dalam mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum? Baik, buat anak-anak muda Malinau ataupun anak-anak muda, generasi-generasi muda di Indonesia, mulai sekarang ambil setiap kesempatan untuk bisa berani berbicara. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, sederhana aja. Di kelas, di kampus, rajin-rajinlah angkat tangan untuk bertanya pada dosen, menjawab pertanyaan dosen, rajin-rajinlah melakukan presentasi, bukan cuma jadi tukang operator ataupun tukang ngeprint. Biasa ya kalau mahasiswa atau ngeprint, kalau nggak jadi operator komputer, laptop, tapi tampillah menjadi seorang presenter, berbicaralah. Dari ruang-ruang sederhana, ini kita bisa mengasah keterampilan kita dengan baik. Lalu kemudian seperti Mbak Ranti ini begitu ya, berani untuk unjuk gigi di depan kamera. Hal sederhana tapi tidak mudah, begitu kan? Maka mumpung kita juga punya smartphone, coba dong ambil smartphone-nya, aktifkan tombol recordernya, bicara aja sesuatu hal yang sederhana. Halo, saat ini saya sedang berada di mana? Ada apa yang menarik? Durasinya mungkin cuma 1-2 menit, tapi jangan remehkan 1-2 menit ini. Karena semakin dilatih skillnya, teman-teman bisa melihat nanti peningkatan kemampuannya akan signifikan. Dan jangan ragu untuk memanfaatkan media sosial. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya yang memanfaatkan media sosial ini untuk menunjukkan kepercayaan diri kita berbicara di hadapan banyak orang. Sebagai seseorang yang juga lama berkecimpung di dunia industri kreatif nih, gimana Kakak melihat evolusi dunia penyiaran dan konten kreatif, dan apa tantangan terbesar yang saat ini para profesional seperti Kakak yang dihadapi pada saat-saat seperti ini, dan strategi apa sih yang Kakak sudah lakukan, dan mungkin ini bisa jadi tips buat teman-teman untuk menghadapi hal-hal seperti ini ke depannya? Kalau kita lihat di industri penyiaran radio dan televisi itu memang sekarang cukup menantang karena ada media sosial yang menjadi pesaingnya. Banyak media sosial yang menghasilkan konten video seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram, membuat variasi konten itu semakin banyak. Yang fokus nonton TV sama dengan radio udah semakin berkurang. Maka kemudian salah satu caranya adalah membuat konten, terutama di radio ya, karena saya bekerja di radio, sekreatif mungkin. Saya punya sebuah program siaran, kemudian memang diizinkan oleh pihak radio. Nama programnya adalah Semua Bisa Bicara, Belajar Komunikasi di Radio. Jadi sambil saya siaran, itu sambil saya live gitu Mbak, di Instagram, di TikTok. Jadi bisa aja orang itu mendengarkan saya bukan dari radio, bukan dari streaming, tapi dari Instagram dan juga dari TikTok.
Nah ini adalah salah satu inovasi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau dulu penyiar radio itu ya cuma kedengaran suaranya, sekarang ya harus mau kelihatan wajahnya. Ini adalah salah satu bentuk inovasi, begitu. Lalu kemudian bagi teman-teman begitu ya, sekarang konten kreator juga semakin banyak. Saatnya kita menemukan ciri khusus. Salah satu strateginya adalah menemukan niche. Semua orang bisa ngomong, semua orang percaya diri, tetapi kita harus makin mengerucutkan topik yang ingin kita bahas. Jadi kalau misalnya nih Mbak Ranti dan juga teman-teman gitu ya, membuka akun Instagram saya ataupun TikTok saya, pasti akan ngomongin tentang ilmu komunikasi, public speaking, MC, personal branding, dan lain sebagainya. Dengan semakin sempit hal yang kita sampaikan di media sosial, itu akan lebih mudah kita untuk dikenali, begitu. Jadi kalau misal hari ini kita ngomongin kuliner, besok ngomongin soal politik, besoknya lagi ngomongin soal traveling, kan jadi gado-gado ya. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tetapi kalau teman-teman ingin semakin lebih mudah dikenali, semakin fokus, maka kita bisa memilih satu topik khusus, niche khusus. Nah, kita explore lagi, kita pelajari lagi bagaimana menghasilkan konten-konten yang menarik dengan fokus pada topik tersebut. Jadi jangan kalau orang itu ini palu gada, apa yang lu mau gua ada gitu kan. Jangan dong, karena udah semakin banyak, ini udah pasar nih di media sosial. Kita coba cari ciri khusus, kita perdalam, kita eksplor lagi konten-kontennya yang diharapkan kita lebih mudah dikenali dan kita bisa semakin expert di bidang tersebut. Kalau saya lebih ke spesialis begitu ya, nggak semuanya ada, semuanya dibicarakan. Saya rasa seperti itu. Jadi biarlah televisi dan juga radio sekarang berjuang di jalannya, tapi anak-anak muda berjuang juga dengan media sosial yang ada. Karena sekarang setiap orang itu kan berhak bersuara dan berbicara. Ayo dong, dimanfaatkan. Apalagi kalau saya lihat konten-kontennya di Pijar Malino ini kan bagus-bagus ya. Dipelajari tuh gimana sih teknik-teknik pengambilan gambarnya, pengambilan fotonya. Nah, nanti kita terapkan nih di akun-akun pribadi kita. Saya rasa begitu. Oke, yang terakhir nih Kak, sebagai seseorang public speaking, apalagi Kakak juga ini ya, dubber di serial animasi ya. Iya, betul. Kan ada Rizka dan si Gembul. Rizka dan si Gembul, Abi dan Caca. Oke, Abi dan Caca. gimana tuh kok bisa sampai ke yang tayang di MNC TV Iya. dan Antv dan Trans 7 ya? Betul. Gimana bisa dari seorang penyiar radio dan menjadi dubber lagi? Baik, jadi karena terbiasa siaran di radio, saya terbiasa melakukan voice over, rekaman voice over. Kemudian biasanya di komunitas voice over itu seringkali ada casting-casting. Maka saya pun juga ikutan casting, begitu ya. Casting apa nih yang sesuai dengan karakter suara yang saya miliki. Pada suatu waktu ada sebuah project dari sebuah production house yang ada di Jakarta membuka kesempatan casting untuk karakter seorang anak kecil bernama Rizka, usianya 8 tahun. Maka ya sudah, saya akan coba-coba casting aja. Dan kebetulan loloslah suara saya. Pekerjaannya remote, jadi walaupun perusahaannya ada di Jakarta, saya ada di Solo, saya tetap bisa mengirimkan suara saya ke perusahaan tersebut. Nah, ini salah satu peluang nih Mbak. Jangan pernah berpikir kalau kita itu ada di kota mana, kita cuma dapat pekerjaannya di kota itu aja. Wah, itu rugi banget. Karena sekarang udah eranya teknologi digital, teman-teman dari mana aja kita bisa dapat cuan gitu ya. Kita ada di Malinau, keluarkan potensinya seperti apa, mau dari pekerjaan yang berkaitan dengan suara, kerajinan tangan, videografi, fotografi. Kita bisa nih sekarang melamar ataupun menyampaikan atau mengirimkan hasil karya kita di beberapa website. Nah, dari website itu misalnya seperti, saya sebut nggak apa-apa ya, kayak misal project.co.id, kemudian ada juga 1000 Lancer, website-website freelancer. Kita bisa loh mendapatkan klien bukan hanya dari dalam negeri tapi sampai dengan luar negeri. Saran saya teman-teman, coba sosial medianya diperbaiki. Dari Instagram, dari TikTok, dari LinkedIn, di bagian biodata dirapikan.
namanya siapa, kemudian lulusan apa, atau berkuliah di mana, hobinya apa, rutin saja membuat konten-konten yang menunjukkan diri kita. Istilahnya kita mencoba melakukan personal branding melalui media digital. Pakai TikTok, pakai YouTube, pakai website, kita optimalkan. Jangan kaget kalau pekerjaan, kesempatan, relasi kemudian datang menghampiri Anda. Buktinya apa? Tidak susah jauh-jauh. Saya posisi ada di Solo. Pekerjaan saya paling banyak itu dapatnya justru dari ibu kota. Diundang gitu ya sampai ke Kalimantan Utara. Ini gara-garanya siapa? Saya nggak kenal dengan istilahnya ibu ketua PKK, nggak kenal secara pribadi, tapi ternyata taunya dari Instagram. Tuh kan. Jadi yang namanya rezeki, relasi, kesempatan tidak ada hubungannya dengan di mana kita tinggal. Asalkan teman-teman juga berani membangun kepercayaan diri dan melakukan yang namanya digital personal branding. Kayak gitu. Oke, terakhir Kak. Boleh? Ada nggak beberapa kata motivasi untuk anak-anak muda Malinau yang saat ini sedang berapi-api semangatnya mau menjadi konten kreator, konten kreatif? Apa nih yang nasihat yang mau Kakak dan motivasi yang dari Kakak bisa kasih? Pertama, jangan ngomongin uang. Itu penting banget. Baru bikin konten 1 minggu udah mikir nanti dapat endorse atau enggak gitu ya. Nggak dapat, teman-teman. Pokoknya kalau kerja itu jangan selalu mengharapkan dapat uang, nggak dapat nanti. Tapi di awal tentukan dulu ketika jadi konten kreator, tujuannya ngapain? Oh, saya meniatkan untuk mempromosikan hasil kerajinan Malinau. Saya meniatkan supaya Indonesia mengenal anak-anak muda Malinau. Saya meniatkan supaya kuliner-kuliner yang ada di Malinau ini makin dikenal. Jadi niatkan terlebih dahulu, bukan cuma sekedar mengejar materi atau uang. Itu satu. Yang kedua adalah konsisten adalah kunci. Jadi kalau yang baru bikin konten 1 minggu, 2 minggu, kemudian habis itu liburnya 1 bulan, 1 tahun, Anda tidak akan dapat apa-apa. Karena saya mencoba rutin membuat konten di Instagram aja itu dari 2017. Berarti bisa cek jumlah postingannya berapa dari 2017 ke 2023 ini ada berapa hari. Bisa dilihat konsistensi saya membuat kontennya bagaimana. Itu aja boleh dibilang belum cukup optimal gitu. Apalagi yang bikin kontennya 1 bulan sekali. Maka teman-teman untuk di tahap awal sebagai content creator, coba dong kita bikin editorial plan. Rencana konten kita itu paling enggak 3 bulan. 3 bulan bisa jalan rutin, editorial plannya udah sesuai, terlaksana, terposting dengan baik, kita 3 bulan lagi, 6 bulan. 6 bulan udah berhasil, 9 bulan. Mulai ajak collab-collab konten kreator lainnya. Mulai berbagi edukasi. Instagram live collab sama siapa, sama Mbak Ranti, sama siapa, biar semakin luas jangkauannya. 1 tahun udah ketemu nanti polanya. Oh, ternyata konten yang disukai sama audiens saya tuh yang kayak gini. Oh, konten seperti ini yang nanti viewersnya banyak. Oh, konten seperti ini yang disukai dan mendapatkan hasil maksimal begitu ya. Misalnya nanti tiba-tiba udah dapat endorse. Oh, ternyata yang konten bikin dapat endorse tuh yang kayak gini. Itu baru terjadi kalau sudah lewat 6 bulan sampai 1 tahun. Sebulan 2 bulan ada kelihatan? Tidak. Kecuali dengan jalur-jalur yang kontroversial dan tidak beretika. Itu cepet tuh viralnya. Tapi apa? Dihujat. Nama baik kita jelek. Rugi siapa? Ya kita dong, tentu saja. Nggak mau kan teman-teman? Pakai jalan yang kreatif, positif, etis. Jadi untuk merangkum apa yang saya sampaikan, untuk konten kreator Malinau ada 3 hal. Yuk kita bikin konten-konten yang kreatif, tapi ingat konten yang kita buat harus tetap positif ya. Dan sebagai anak muda Malinau, jangan lupa untuk tetap menjaga supaya konten kita etis, sesuai sama etika. Hal-hal baik akan mengikuti setelah itu. Selamat mencoba. Nah, sahabat pijar, barusan yang kalian dengar adalah sesuatu yang harganya mahal banget nih Kak.
Kayaknya nggak semua orang mau akan berbagi rahasia, berbagi tips yang bisa membantu kalian sebagai konten kreator baru yang baru mau merangkak di dunia industri kreatif. Dan selamat mencoba tips dari Kak Nei barusan, dan ingat tips-tipsnya tetap utamakan yang positif. Oke? Terima kasih Kak Nei udah Terima mau kasih. datang dan mau ngobrol sama kita. Matur nuwun, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya untuk saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.